يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semangat untuk bisa hadir di masjid untuk menghadiri salat maghrib berjamaah, kemudian bisa untuk menghadiri kajian rutin yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima hal ini sebagai amal soleh yang diterima di sisinya, sehingga dengannya kita bisa masuk ke dalam surga yang tinggi derajatnya. Amin. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Ya, jadi Allah menciptakan manusia ini ada perempuan dan ada laki-laki. Lalu Allah fitrahkan setiap laki-laki mempunyai kecenderungan untuk cinta dan cenderung mencintai perempuan. Begitu juga dengan perempuan memiliki ketertarikan terhadap laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnakum azwaja." Dan sungguh kami telah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Ini ada laki-laki, ada perempuan. Dan ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar ketika ada akad nikah ataupun acara walimah resepsi, dibacakan ayat dalam surat An-Nur dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kepada mereka, menjadi sakinah kepada wanita itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian wahai suami dan wahai istri mawaddatan wa rahmah, rasa kasih sayang dan saling mencintai. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Sesungguhnya dalam hal itu ada ayat-ayat atau tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mengetahui. Oleh karena itu, nikmat adanya syariat pernikahan ini adalah solusi bagi problematika umat atau problematika remaja yang kebanyakan mereka terjerumus dalam pacaran ataupun hubungan yang tidak syar'i, sebagaimana yang kita dengar beberapa hari yang lalu ataupun yang sudah lama terjadinya hubungan seperti pemerkosaan ataupun hubungan bahkan sesama jenis yang kita kenal dengan LGBT apa, lesbi, gay, LGBT dan lain-lain. Intinya hubungan ya sesama jenis, dan ini diharamkan dalam Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah. Dan inilah yang sesuai dengan fitrah manusia. Memang manusia diciptakan untuk mempunyai pasangan, laki-laki menikahi perempuan dan perempuan menikahi laki-laki. Adapun kalau ada orang yang menikahi laki-laki menikahi laki-laki atau perempuan menikahi perempuan, maka ini sudah keluar dari fitrah, keluar dari akal sehat yang sempurna. Sehingga dalam Islam yang disyariatkan hanyalah menikah. Dan itu pun dengan diatur dengan syariat yang sangat indah, dengan adanya wali, adanya mahar, adanya akad,
dan acara yang disunahkan oleh Islam. Dan Islam sangat memerangi adanya hubungan lesbi ataupun gay, hubungan laki-laki menikahi laki-laki ataupun perempuan menikahi perempuan. Bahkan dalam sejarah disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya ada suatu kaum yang mereka melakukan hubungan ini, yakni saking rusaknya akal mereka, rusaknya akhlak mereka, maka seorang laki-laki menikahi laki-laki dan nafsunya kepada laki-laki lebih besar daripada nafsunya kepada perempuan. Perempuan juga menikahi perempuan, yakni terjadi lesbi dan hubungan gay. Dan ini kita dapati dalam kisah Nabi Lut. Nabi Lut alaihi salam diutus kepada kaum yang berbuat seperti ini. Maka Nabi Lut pun mengingatkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi perbuatan hal ini. Namun mereka malah mengingkari Nabi Lut, bahkan mengejeknya, bahkan mengusirnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Lut dan keluarganya, anak-anaknya untuk hijrah, untuk pergi dari negeri itu, karena negeri itu sudah tersebar di dalamnya hubungan yang merusak norma atau yang tadi lesbi, gay dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah memerintahkan Nabi Lut untuk hijrah darinya. Lalu ketika Nabi Lut sudah hijrah dan bersihlah negara itu dari orang-orang yang beriman, Allah lalu menimpakan azab yang sangat dahsyat. Allah menghujani mereka dengan api dengan batu dari api. Kemudian Allah angkat Allah angkat tanah itu, kemudian Allah balikkan. Allah dibalikkan itu. Itu azab yang sangat besar yang ditimpakan oleh kaum Lut, yang mana mereka melakukan hubungan yang haram, yang sama sekali tidak dibenarkan sama syariat Islam. Oleh karena itu kita sangat menentang sekali adanya pelegalan dalam masalah LGBT. Oleh karena itu kita nasihatkan kepada saudara-saudara kita untuk hendaknya menjauhi perbuatan hal ini dan hendaknya menyalurkan hubungan syahwatnya dengan hubungan yang syar'i, yaitu melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu dalam Islam syariat nikah ini syariat yang sangat agung. Bahkan Nabi SAW itu suatu ketika melihat seorang pemuda yang sedang duduk-duduk, maka Rasulullah SAW memanggil mereka, "Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, mampu baik dari segi materinya, dia bisa melaksanakan hak-hak dalam pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Dia mampu untuk memberikan nafkah pada istrinya, memberikan biologisnya kepada istrinya, maka hendaklah menikah. Dianjurkan sama Nabi SAW untuk menikah. Waman lam yastati' fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan. Artinya menikah, seseorang yang sudah menikah dia akan lebih menundukkan pandangannya, sehingga dia sudah tidak melihat sesuatu yang diharamkan, tidak mau jelalatan melihat perempuan-perempuan yang diharamkan. Aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan menikah itu lebih menjaga kemaluan kita, dan masing-masing kita laki-laki ataupun perempuan memiliki syahwat, dan ini harus disalurkan. Tapi kalau sudah menikah dia sudah ada tempat yang halal, sehingga menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Namun barang siapa yang tidak bisa, kata Nabi SAW, "Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum." Namun barang siapa yang tidak bisa menikah, belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia puasa, karena puasa itu adalah wija. Puasa itu bisa menahan syahwat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat menjaga harga diri. Oleh karena itu menjaga harga diri adalah sangat tinggi pahalanya, dan di antara ciri-ciri orang yang akan mendapatkan surga Firdaus adalah mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya. yakni dia tidak menyalurkan kemaluannya kepada yang haram, baik dengan onani ataupun hubungan zina ataupun lesbi, liwat ataupun yang lainnya. Tidak seperti itu. Mereka menjaga kemaluannya. Mereka hanya menyalurkan syahwatnya itu hanya kepada istrinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya kecuali kepada istri ataupun budak yang mereka miliki. Di akhir ayat Allah mengatakan ulaika humul warithun, mereka lah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus. Mereka akan kekal di dalam surga itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Islam juga selain dia menganjurkan untuk menikah, menganjurkan para pemuda-pemudi untuk segera menikah, dia juga mengatur bagaimana agar terjalin hubungan yang indah dalam keluarga dia, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sering kita dengarkan dalam ceramah-ceramah ataupun dalam acara-acara resepsi, kita doakan orang-orang yang sedang menikah, para mempelai, untuk semoga Allah menjadikan keluargamu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu tidak serta-merta jadi seperti itu. Namun perlu mengetahui bagaimana syariat Islam dalam mengatur hubungan kekeluargaan itu. Oleh karena itu Islam sangat menjaga hal ini, dan dia meletakkan hal ini menjadikan hal di dalam pernikahan itu ada hak-haknya. Yani ada hak-hak yang harus dilaksanakan kepada suami ataupun istri. Yani istri punya kewajiban dan suami juga punya kewajiban, sehingga dengan melaksanakan kewajiban ini suatu keluarga akan menjadi bahagia, sakinah, tenang, mawaddah, warahmah, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu pembahasan dalam kita ini pada hak yang ke-6, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan al-haqqu as-sadis, hak yang ke-6. Silakan lihat di bukunya, haqquz zaujain, yaitu hak suami istri. Saya mengatakan menikah itu mempunyai konsekuensi yang sangat besar dan dampak yang sangat baik. Ia merupakan ikatan antara suami dan istri yang menuntut mereka untuk memenuhi hak-hak pasangannya. Fayajibu 'ala az-zawjaini an yu'ashira kullun minhuma al-akhar bil ma'ruf. Oleh karena itu wajib atas suami dan istri untuk menggauli suaminya ataupun istrinya dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Wa an yabdhula al-haqqal wajib lahu bi kulli samahatin wa suhulah. Dan hendaknya dia memenuhi hak suaminya ataupun hak istrinya dengan penuh kerelaan dan penuh dengan kemudahan. Baik. Keikhlasan dan kemudahan. Tidak merasa berat karena dia harus menafkahi berat. Tidak seperti itu. Karena dilandaskan dengan kecintaan dia kepada istrinya. Meskipun setiap hari dia harus memberikan kepada istrinya uang sekian, tapi dia tidak berat karena cinta dan kasih sayang ada di dalamnya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan hak suami istri, hendaknya seorang suami ataupun seorang istri dengan rela hati, dengan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka istri-istri itu dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Allah juga mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi wanita, bani istri itu mempunyai hak yang sama dengan kewajiban yang harus dia laksanakan. yakni seorang suami punya kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap istri, seperti memberikan nafkah, memberikan segala kebutuhannya, sandang, pangan, papan, dan memberikan pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat. Begitu juga dengan istri. Istri juga mempunyai kewajiban terhadap suaminya, seperti mentaatinya, kemudian membantu dia dan lain sebagainya. Nanti akan disebutkan sama syekhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Ini karena suami itu adalah pemimpin bagi istri dalam keluarga, itu yang menjadi pemimpin adalah suaminya. Maka dia punya derajat yang lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian Syekh mengatakan, wa mata qama kullu wahidin min az-zawjayn bima yajibu 'alaihi lil akhar kanat hayatuhuma sa'idah. Dan jika di paragraf terakhir, dan jika setiap pasangan suami istri
melakukan segala kewajibannya masing-masing, maka kehidupan mereka akan bahagia dan keluarganya akan tetap harmonis. Ini kunci agar keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, yang indah, yang bahagia adalah kita melaksanakan hak-hak yang harus dilaksanakan, hak dan kewajiban yang ada dalam suami istri. Kalau hal ini terjadi, maka akan tercipta keluarga yang indah, yang bahagia, yang harmonis. Namun kalau ini tidak terjadi, ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka ini akan terjadi cekcok dan bahkan akan terjadi perceraian. Oleh karena itu, kita hendaknya memperhatikan hak-hak ini. Seorang suami hendaknya memperhatikan kewajiban yang harus dia laksanakan. Begitu juga dengan istri, harus melihat apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya atau belum. Dan sangat banyak dalil-dalil yang menganjurkan kepada perempuan untuk mentaati suaminya ataupun melaksanakan hak suaminya, dan begitu juga seorang suami juga harus melaksanakan kewajibannya. Baik. Nabi SAW bersabda, menjelaskan kepada kita bagaimana agar kita berbuat baik kepada seorang wanita atau istri. Istausu bin nisa'i khaira. Perlakukanlah wanita dengan cara yang baik, karena wanita terbuat dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah sebelah atasnya. Ini perumpamaan beliau. Baik, perempuan itu mempunyai sifat yang kurang. Memang perempuan tidak sempurna, sebagaimana laki-laki tidak sempurna. Maka kita harus memaklumi keadaan perempuan. Kalau perempuan punya kesalahan, kita maklumi, namun kita tetap berbuat baik kepada dia. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka hendaklah kalian berbuat baik kepada wanita atau istri. Baik. Nabi SAW juga mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Hendaklah jangan salah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Yani seorang laki-laki mukmin, janganlah dia membenci perempuan atau istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika dia membenci satu perbuatan dari perempuan istrinya, maka sesungguhnya ada satu kebaikan yang dimiliki oleh perempuan itu yang akan dia cintai. Yani kalau kita mencari kesempurnaan, itu insya Allah tidak ada. Kalau seseorang ingin menikah, cari istri yang sempurna, yang tidak ada kesalahannya, atau seorang perempuan ingin menikah, cari lelaki idaman yang tidak ada kesalahannya, ini mustahil. Namun namanya kekurangan itu pasti ada, karena kita semua adalah manusia. Namun ketika kita mendapati adanya kekurangan pada istri kita, atau ada kekurangan pada suami kita, hendaklah kita memakluminya. Kita tetap berbuat baik kepada istri atau kepada suami kita. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah membenci seorang mukmin laki-laki, suami membenci istrinya. Jangan benci, tapi tetap berbuat baik kepada dia. Kalau dia mendapati perbuatan jelek pada istri, maka lihat sisi baiknya. Barangkali ada akhlak yang lebih baik lagi yang bisa kita sukai. ففي هذه الأحاديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف يعامل الرجل المرأة. Dalam hadis ini ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya bagaimana seorang laki-laki memperlakukan istrinya. Yani seyogyanya setiap kekurangan diterima dengan lapang dada, karena hal tersebut akan selalu ada. Yani enggak ada yang sempurna. Hatta kita laki-laki pun tidak sempurna, mesti ada kekurangannya. Maka hendaklah kita sama-sama memaklumi. Sejujurnya setiap kekurangan diterima dengan lapang dada, karena hal tersebut akan selalu ada. Maka tidak mungkin seorang suami dapat bahagia dengan istrinya kecuali dia bersedia menerima apa adanya. Ini agar kita bahagia, maka kita harus qanaah, menerima apa adanya. Kalau kita mendapatkan istri yang salehah, alhamdulillah, ini kita syukuri dan kita pertahankan. Kalau kita mendapat istri yang ada kekurangannya, maka kita bersyukur kepada Allah dan kita berusaha untuk memperbaiki istri ini. Semoga dengan kita memperbaiki dia, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dalam hadis ini tadi Nabi SAW menjelaskan tadi, jangan sampai membenci dan jangan sampai mencerainya kalau bisa seperti itu. Namun lihat sisi baiknya. Barangkali istri ada yang
pemarah misalnya, mungkin ada sisi baik lainnya. Oh, ternyata dia lebih taat kepada saya, gitu. Dia ambil sisi baiknya dan jangan lihat sisi jeleknya. Dalam hadis itu juga terdapat pelajaran bahwa seyogyanya seorang suami membandingkan kekurangan dan kelebihan yang ada pada istrinya. Ini kalau ada kelebihan dan kekurangan pada istri, kita bandingkan. Yani jika ada yang tidak dia suka pada dirinya, maka bandingkanlah dengan sisi baiknya yang dia suka, dan janganlah yang melihat istrinya selalu dengan pandangan benci dan keengganan semata. Yani kita harus menimbulkan rasa cinta kita kepada istri kita. Kita lihat sisi baiknya. Kalaulah ada kekurangan, kita maklumi. Kalau bisa kita perbaiki, itu lebih baik. Kemudian Syekh mengatakan ada fenomena bahwasanya banyak kalangan suami istri yang menginginkan kesempurnaan dari pasangannya. Ini ada sesuatu yang tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin karena kita semua adalah manusia, mesti punya kekurangan. Kalau kita cari sempurna, insya Allah di surga banyak. Tapi kita harus sabar. Memang dunia adalah untuk ujian. Barangkali ketika kita menikah kita tidak mendapatkan yang sempurna, maka ini bisa jadi untuk ujian bagi kita untuk menjadi kita lebih baik dan kita bisa mendidik istri-istri kita dengan baik. Oleh karena itu, kalau orang mencari kesempurnaan, ini kesalahan. Tapi hendaklah dia mencari pasangan yang solehah, kemudian yang baik. Kalau sudah dapat, kita syukuri. Kalau ada kekurangan, maklum, kita juga punya kekurangan. Namun kita tetap melihat dari sisi baiknya, sehingga dengan itu akan timbul rasa cinta kita kepada istri dan tidak akan terjadi perceraian. Karena sebagian orang, karena dia mencari kesempurnaan, akhirnya ketika awal menikah masih senang, tapi ketika sudah lama melihat kok ternyata ada celah, akhirnya dicerai. Ini tidak baik. Seandainya, oleh karena itu petunjuk dari Nabi SAW, beliau mengatakan kalau ada sifat yang jelek, maka barangkali ada akhlak lain yang lebih baik. Yani lihat yang baiknya saja. Kalau ada yang jelek, ya jangan diperdulikan. Kalau bisa diperbaiki. Jangan karena satu aib atau satu kesalahan istri kemudian kita ceraikan, mudah-mudah menceraikan. Ini tidak baik. Dan Islam meskipun ada syariat untuk menceraikan, tapi dia lebih senang untuk mempertahankan. Oleh karena itu dalam perceraian itu sangat ketat sekali, sehingga tidak kita dapati kecuali Islam menganjurkan untuk bersatu. Allah berfirman, wa iyyatafarraqa fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azimu talaqa fa innallaha samii'un 'alim. Allah berfirman, fa in fa'u, kalau suami istri mau kembali lagi, tidak bercerai, maka fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Allah lebih suka hal itu. Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang ada dan Allah Maha mencintai. Wa in 'azamu talaqa fa innallaha samii'un 'alim. Tapi kalau mereka mau mencerai, mereka tetap berkukuh untuk cerai, maka fa innallaha samii'un 'alim. Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan di sini menunjukkan Islam itu tidak menyukai perceraian. Bahkan Islam selalu mengajak untuk berdamai. Seandainya ada pertikaian dalam keluarga, maka Islam mengajak untuk berdamai. Dan Allah mengatakan wasulhu khair, dan berdamai itu lebih baik. Dan Nabi SAW, kita lanjutkan, maka hendaklah setiap suami memberikan kelonggaran dan kemudahan terhadap apa yang dilakukan istri sepanjang tidak merusak agamanya dan kemuliaannya. Baik, kita lanjutkan kepada hak. Apa itu hak istri atas suaminya? Yani apa itu hak-hak yang dimiliki oleh istri yang wajib dilaksanakan oleh suami? Yang pertama, secara ringkas, kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Wa min huquqi zaujah 'ala zawjiha an yaquma biwajibi nafaqatiha min at-ta'ami wasyarabi wal kiswah wal maskan wa tawabi'u dzalik. Di antara hak-hak istri yang wajib dilaksanakan oleh suami adalah dia wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa makanan, minuman, pakaian ataupun tempat tinggal atau yang lainnya, kebutuhan yang lainnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal mauludi lahu
rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban seorang ayah, seorang suami adalah memberikan makanan atau rizki dan pakaian kepada ibu, yakni kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Dan Nabi SAW juga bersabda, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi wanita, bagi mereka para istri itu memiliki hak-hak yang harus kalian lakukan, yaitu apa? Rizquhunna, memberikan rizki kepada mereka, makanan kepada mereka, wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberikan pakaian kepada mereka. Wasu'ila, dan Nabi SAW juga pernah ditanya, ma haqqu zaujatin ahadina alaina, apa haknya seorang istri atas kami yang harus kita lakukan? Maka Nabi SAW bersabda, anta ta'imaha idza ta'imta, engkau memberikan dia makan apabila kamu makan. Yani kewajiban seorang suami pertama memberikan nafkah, yaitu apa? Makanan. Wa taksuha idza tasaita, dan engkau memberikan dia pakaian apabila engkau memakai pakaian. Yang ketiga, wala tadribil wajha wala tuqabbih, dan jangan kamu memukul wajah dan jangan kamu mencacinya. Kalau seandainya ada cekcok kemudian kita marah, jangan sampai kita memukul wajah istri kita, dan jangan pula kita menjelek-jelekannya, baik mencelanya ataupun menjelek-jelekannya atau mengata-ngatainya dengan ucapan-ucapan yang jelek. Ini akhlaknya Islam. Akhlak Islam, subhanallah, meskipun ada mungkin kita marah kepada istri kita, tetap kita tidak boleh memukul wajahnya. Wala tadribil wajha. Nabi SAW mengatakan jangan pukul wajah dan jangan kamu jelek-jelekan dia, jangan dicela. Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah kamu menghajar dia, mengasingkan istri itu kecuali di rumah. Kalau seandainya ada pertikaian suami istri, jangan sampai ada pisah kecuali hanya di rumah. Yani hajar dibolehkan ketika misalnya istri membangkang. Seorang istri nasis, dalam Islam ada nasis, yaitu istri enggak mau taat kepada suaminya, dibilang gini ngeyel, diajak apa enggak mau. Maka dalam Islam pertama dinasihati. Kalau ada perempuan yang ingin atau tidak mau taat kepada suami, pertama kita nasihati dia. Fa'idhuhunna, nasihati dia dengan cara yang baik. Dinasihati enggak mau, masih ngeyel juga, baru kita fa'idhuhunna wahjuruhunna, kemudian kita hajar dia, kita jauhi dia. Kita tidak ajak omong dia, kita tidak tidur di satu kasur sama dia, tapi tetap posisi di rumah, tidak di rumah, tidak di luar. Kalau dia masih ngeyel juga, masih tidak mau taat kepada suami juga, maka dibolehkan untuk memukul. Dalam memukul pun tidak boleh memukul wajah, dan pukulan pun bukan pukulan diangkat kemudian pakai kayu yang gede gitu, enggak. Cuma untuk sekedar menasihati, pukulan kasih sayang. Baik, dibolehkan seperti itu. Namun yang baik adalah kita memaafkan istri kita. Seandainya terjadi kita marah, maka boleh memukul, boleh menghajar dia, cuman hanya di rumah, tidak sampai keluar. Tidak sampai kemudian kita pisah. Kalau pisah aja nggak apa-apa, tapi kalau pisah rumah jangan. Seperti itu. Jadi tetap dalam hak ini. Jadi hak yang pertama adalah memberikan nafkah kepada istri, memberikan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian hak yang selanjutnya, wa min huquqiz zawji 'ala zawjiha, dan di antara hak istri terhadap suaminya yang harus dilaksanakan oleh suaminya adalah dia berbuat adil. Kalau dia memiliki istri yang lebih dari satu, seandainya dia ta'addud, poligami, dan poligami dibolehkan dalam Islam, itu dia harus adil. Adil dalam hal apa? Ya'dilu bainahuma fil infaq, dalam memberikan nafkah. Adil dalam nafkah. Wasukna, dan memberikan tempat tinggal. Kalau istri yang satu dapat tempat tinggal, mana istri yang kedua dan ketiga dan keempat juga harus dapat tempat tinggal. Yang satu diberi nafkah, yang lain juga harus diberi nafkah. Wal mabit, begitu juga dengan adil dalam pembagian tidurnya. Maksudnya dalam seminggu, misalnya satu istri kita jatah 2 hari,
ya udah semuanya 2 hari semuanya. Atau satu istri seminggu, maka yang lain juga seminggu. Harus adil seperti ini. Dan ini wajib. Kalau kita mempunyai istri yang lebih dari satu. Wa kullu ma yumkinuhu al-'adl, dan kita harus adil dalam segala yang kita mampu. Fa innal maila ila ihdahuma kabiratun min al-kaba'ir. Jika kita hanya memperhatikan sebagiannya dan mengabaikan yang lain, kita berikan yang satu kita kasih nafkah, yang lain tidak kita kasih nafkah, maka ini tidak adil. Kalau seperti ini terjadinya, maka ini termasuk dosa besar. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa syaqquhu ma'in." Siapa yang memiliki 2 istri, kemudian hanya memperhatikan salah satu dari antara kedua itu, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miring. Badannya miring. Ini menunjukkan dia akan disiksa nanti di hari kiamat. Dan ini menunjukkan dosa yang besar. Oleh karena itu kewajiban untuk adil ini harus dilaksanakan oleh kita, suami terutama yang mempunyai istri 2 atau lebih. Wa amma ma la yumkinuhu an ya'dil fihi kal mahabbah wa rahatin nafsi fa innahu la ithma alayhi fihi li'anna hadha bighairi istita'ati. Jadi yang dimaksud adil ketika kita ta'addud poligami, maka ada adil dalam masalah tadi, masalah infaknya, nafkahnya, tempat tinggalnya dan tempat tidurnya. Atau yang lainnya. Namun dalam masalah yang tidak bisa kita berbuat adil, seperti kita cinta, misalnya kalau kita mempunyai 4 atau 3 atau 2, barangkali yang mau, ya kita harus adil. Tapi kadang kita tidak bisa adil dalam hal cinta, karena mungkin istri yang satu itu lebih cantik, atau istri yang kedua dia lebih taat, atau istri yang ketiga dia lebih lebih sempurna lagi. Maka kecintaan kadang kita tidak bisa menguasainya. Sebagaimana kita punya anak 4 misalnya, kita kadang lebih mencintai yang satu daripada yang lainnya. Ini wajar. Dan ini tidak dituntut kita untuk adil. Tidak mengapa untuk tidak adil. Namun dalam nafkah dan nafkah ataupun tempat tinggal ataupun waktu tidurnya, maka itu harus adil. Dalam hal kecintaan tidak wajib untuk adil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastum." Kalian tidak akan bisa adil meskipun kalian sungguh-sungguh. Ini adil, kalian tidak bisa adil dalam hal cinta. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa adil. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Siapa manusia yang paling engkau sukai?" Maka Nabi Muhammad mengatakan Aisyah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam punya istri berapa? 11 atau 12 ya. Beliau mengatakan yang paling dicintai adalah Aisyah. Maka dalam hal ini sebagai dalil juga bahwasanya tidak harus adil dalam masalah cinta. Namun dalam hal giliran tidur ataupun nafkah ataupun tempat tinggal, maka harus adil. Karena itu Allah mengatakan, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' wa la harastum." Kalian tidak akan bisa adil meskipun kalian telah bersungguh-sungguh. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah membagi istrinya, berbuat adil kepada istrinya, beliau mengatakan, "Allahumma hadza qasami fi ma amlik, fala talumni fi ma la amlik." Ya Allah, inilah pembagianku yang aku bisa mampu, yang aku miliki. Namun janganlah engkau siksa aku, janganlah engkau celah aku terhadap sesuatu yang tidak aku miliki. Yani hati ini yang atur Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat hati kita cinta kepada satu istri lebih dari cinta kepada yang lainnya. Ini wajar saja. Nabi SAW juga seperti itu. Namun yang wajib kita adil adalah dalam hal yang tadi ya, nafkah, tempat tinggal sama tempat tidur. Baik, itu kalau kita memiliki lebih dari satu istri. Lakin kata Syekh, walakin law faddala ihdahuma 'ala al-ukhra fil mabit bi ridaha fala ba'sa. Namun kalau seorang istri, mestinya kita punya 2 istri. Istri yang satu jatahnya malam ini. Namun dia sedang enggak siap. Akhirnya dia lemparkan ke istri yang lain. Udah,
malam ini jatah saya dikasihkan ke istri yang kedua. Maka karena ridho perempuan ini yang istri pertama, maka ini tidak mengapa meskipun beda nanti jatahnya. Gitu. Jadi kami insyaallah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika beliau menggunakan jatah istri Saudah untuk Aisyah, karena Saudah memberikan untuk Aisyah. Yani suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada harinya Saudah. Maksudnya malam ini itu mesti jatahnya Saudah. Namun Saudah berhalangan, maka Saudah memberikannya kepada Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bermalam di Aisyah. Maka hal ini tidak mengapa meskipun itu mestinya haknya istri Saudah. Baik, tidak mengapa hal ini. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengamalkannya sehingga hal ini dibenarkan. Dan ketika Rasulullah SAW sakit pada akhir-akhir kehidupannya, yakni ketika beliau sakit yang menjelang wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya, di mana giliran saya? Yani giliran saya nanti bermalam di rumahnya siapa? Saya lagi sakit nih. Jatah saya sebenarnya ke siapa? Ke istri yang mana? Apakah Aisyah atau Saudah atau Zainab ataupun yang lainnya, atau Hafsah atau yang mana? Beliau tanya-tanya. Maka para istrinya mengizinkan untuk tinggal di mana saja beliau suka. Yani, fadhil ya Rasulullah, silakan tinggal di rumah siapa aja, kita pun rela. Dan beliau pun memilih tinggal di rumah Aisyah sehingga beliau pun wafat di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya kalau istri yang kedua ini rela untuk diberikan haknya kepada istri yang lain, maka boleh hal ini. Dan ini tidak termasuk perbuatan zalim. Kemudian hak suami yang harus dilaksanakan oleh istri. Tadi secara ringkas hak suami adalah memberikan nafkah dan berbuat adil. Sebenarnya ada hak yang lain, yaitu adalah hak untuk mendidik istrinya. Mendidik istrinya dengan pendidikan yang Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Maka di sini ada kewajiban seorang suami untuk menjaga dirinya sendiri dan istrinya dan keluarganya, anak-anaknya dari neraka. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak mereka untuk melaksanakan hal-hal yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga dan jauh dari neraka, yaitu dengan cara ajarkan kepada mereka syariat Islam ini, agar mereka melaksanakan sholat dan melaksanakan syariat Islam ini. Kemudian itu tambahannya. Kemudian hak suami atas istri. Wa amma huququz zawji ala zawjatihi fa hiya a'zamu min huquqiha 'alaihi. Dan hak suami atas istri ini lebih tinggi derajatnya, lebih banyak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan bagi istri memiliki hak yang sama seperti yang wajib dilaksanakan oleh istri dengan cara yang ma'ruf. Walirrijali 'alaihinna darajah. Dan laki-laki mempunyai satu tingkatan yang lebih daripada istri, yakni haknya lebih tinggi lagi. Hak suami yang wajib dilaksanakan oleh istri ini lebih tinggi. Ar-rajulu qawwamun 'alal mar'ah. Seorang suami adalah merupakan pemimpin atas istrinya, penanggung jawab dalam kemaslahatannya, pengajarannya dan pengarahannya. Ini kewajiban suami yang disebutkan. Ya. Ini suami adalah pemimpin, maka seorang rakyat harus mentaati dan menghormati pemimpinnya. Seorang istri adalah rakyat bagi seorang suami, yakni karena suami adalah pemimpin, maka dia harus taat kepada suaminya. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu adalah merupakan pemimpin bagi kaum wanita, yakni seorang suami adalah pemimpin bagi istri. Oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lainnya. Dan karena mereka laki-laki itu telah menafkahkan sebagian harta mereka, yakni laki-laki lah yang memberikan nafkah kepada istrinya. Di antara hak suami yang harus dilaksanakan oleh istri adalah antuti'ahu fi ghairi ma'siyatillah. Seorang istri wajib untuk mentaati suaminya selama dalam koridor syariat Islam dan tidak dalam kemaksiatan kepada Allah. Kalau seorang suami memerintahkan istrinya untuk belanja, maka dia akan belanja.
Seorang suami memerintahkan istrinya untuk memasak, maka dia harus masak. Namun ketika seorang suami memerintahkan istrinya untuk membeli yang haram seperti membeli khamar misalnya agar dia minum, atau memerintahkan istrinya untuk menjadi melakukan perbuatan yang haram, maka istri tidak boleh taat. Karena ketaatan tertinggi adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka selama seorang suami memerintahkan yang baik, yang tidak melanggar syariat Islam, maka seorang wanita wajib untuk taat. Kalau seperti ini keluarga, maka insya Allah akan baik. Ya. Nabi SAW di antaranya, yang pertama tadi mentaati suami selama tidak bermaksiat, dan antahfazahu fi sirrihi wa mali. Seorang wanita wajib menjaga istrinya, wajib menjaga suaminya dalam rahasia suaminya ataupun hartanya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Ini hadis ini menunjukkan agungnya seorang suami. Yani kedudukan suami itu sangat tinggi. Seandainya aku, kata Rasulullah, boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya, karena untuk biar mengagungkannya, mentaati suaminya dan memuliakan suaminya. Namun dikarenakan sujud itu boleh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita ataupun yang lainnya, maka Rasulullah SAW tidak memerintahkan istri untuk sujud kepada suami. Namun hadis ini menunjukkan agungnya hak suami yang harus dilaksanakan oleh istri. Nabi SAW juga bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, fa'abat an taji'a fabata ghadbana 'alayha, la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Nabi SAW bersabda, apabila seorang suami, seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, yani mengajak dia untuk bergaul, keranjangnya memenuhi syahwatnya, maka lalu perempuan itu kok malah fa'abat, tidak mau mendatanginya, yani dia menolak. Seorang suami mengajak untuk keranjang, namun istri menolak, maka dan lalu kemudian menyebabkan hal itu suaminya marah, maka dosanya adalah seorang istri tadi akan dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Ini menunjukkan wajibnya seorang istri untuk taat kepada suaminya. Baik. Di antara haknya adalah Allah ta'mala 'amalan yudayyi 'alaihi kamal al-istimta'. Hendaknya seorang istri tidak melakukan perbuatan yang dapat mengurangi kesempatan bagi suaminya untuk bersenang-senang terhadapnya, walaupun hal tersebut berupa perbuatan sunnah atau dalam ibadah. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, "La yahillu lil mar'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznih, wa la ta'dhan li ahadin fi baitihi illa bi'idznih." Tidak halal bagi seorang perempuan, seorang istri untuk berpuasa sunnah sedangkan istrinya ada di rumah, kecuali dengan izinnya. Ya, kecuali dengan izinnya. Wala ta'dzan li ahadin fi baitihi illa bi izni. Dan janganlah seorang istri mengizinkan seseorang untuk masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Di hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang istri seandainya dia ingin berpuasa sunnah, maka hendaknya dia izin kepada suaminya. Ya, karena dengan dia berpuasa otomatis dia tidak boleh berbuat hubungan intim. Kalau dia tidak berbuat intim, otomatis jatah suaminya berkurang. Oleh karena itu, karena jatah suaminya berkurang, hendaknya dia izin kepada suaminya. Seperti itu ya. Jadi, wala ta'dzan li ahadin fi baitihi illa bi idznih. Dan jangan seorang istri mengizinkan orang untuk masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Karena bisa jadi seorang suami tidak suka kalau ketika dia pulang kerja tiba-tiba ada tamu yang dia tidak inginkan. Oleh karena itu, seandainya ada orang yang ingin masuk ke rumahnya, maka seorang istri harus izin kepada suaminya. Baik. Yang terakhir, Nabi SAW, walaqad ja'ala Rasulullah SAW ridhal zawji ala zawjatihi min asbabi dukhulihal jannah. Dan sungguh Rasulullah SAW menjadikan keridhaan suaminya
atas istrinya, yakni keridhaan suami terhadap suami, keridhaan suami terhadap istrinya, termasuk sebab masuknya seorang istri ke dalam surga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'anha radin dakhalatil jannah." Wanita mana saja yang dia meninggal dan suaminya dalam keadaan ridha kepadanya, niscaya dia akan masuk surga. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seandainya seorang istri itu berbuat baik kepada suaminya sehingga suami itu cinta kepadanya dan ridha kepadanya, lalu dia meninggal, istri itu meninggal, maka dia insyaallah akan mendapatkan jaminan surga. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita itu melaksanakan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, tidak berzina, tidak berbuat menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, maka dia akan dikatakan pada hari kiamat, udkhilil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka pada hari kiamat dia akan dikatakan kepada wanita yang seperti ini, masuklah engkau kepada dalam surga di pintu saja, di pintu manapun yang kamu inginkan. Nah, ini kunci seorang wanita, bisa kita sampaikan kepada istri-istri kita atau saudara-saudara kita, kunci seorang wanita untuk bisa masuk surga ini, hadis ini. Pertama, dia memang harus beriman, masuk Islam. Yang kedua, yang selanjutnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya, lalu dia mentaati suaminya. Kalau dia melaksanakan hal ini, maka dia insyaallah akan mendapatkan jaminan surga, bahkan spesial. Dia diperintahkan untuk memilih mau masuk pintu surga yang mana, silahkan. Ini menunjukkan pahala yang sangat besar sekali. Dan ini perlu kita sampaikan kepada saudara-saudari kita ataupun istri-istri kita ataupun orang tua kita, sehingga akan terjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, akan timbul masyarakat yang islami dan negara yang penuh dengan keberkahan. Sehingga diharapkan kalau seorang muslim, setiap muslim saja itu melaksanakan syariat-syariat Islam dalam segala hal, termasuk dalam hak suami istri ini, maka akan tercipta kehidupan yang sangat indah dan penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, hak suami ini, istri ini perlu kita perhatikan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang sudah menikah. Adapun yang belum menikah, maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh yang baik. Ya, misalnya. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana doa yang kita bacakan tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami penyejuk hati, penyejuk mata, penyejuk pandangan yang bisa membahagiakan kami. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian kajian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.